Ya pada dasarnya ketika orang memaafkan itu dia pasti punya catatan, ya kan? Punya catatan. Dan itu hak dia juga. Maksudnya ketika dia misalnya ya dia memaafkan terus kemudian dia tidak bisa melupakan itu, ya itu hak kan. Pada saat orang melakukan muamalah itu kan pasti tadi yang muncul itu seperti ungkapan Ibnu Duraid tadi, ya almar'u hadisu man ba'da. Artinya apa yang pernah dia lakukan itu pasti nggak akan dilupakan, pasti akan diingat gitu. Ya, karena di dalam hadis itu juga ada ungkapan la yuldagul mu'minu fi juhrin wahidin marrataini. Hanya keledai yang dia terperosok di lubang yang sama, hanya keledai yang terperosok ya di lubang yang sama dipatok ular ya di lubang yang sama. Nah, itu. Artinya kesalahan itu bisa dimaafkan, tapi pada saat sama apa yang menjadi dalam tanda petik catatan itu kan tentu tidak harus dilupakan dalam pengertian untuk mengambil pelajaran gitu. Karena ketika orang itu melupakan terus akhirnya tidak mengambil pelajaran, yang muncul tadi kayak keledai tadi itu akhirnya. Ya kan? Sehingga akhirnya ya dengan mudah dia akan ditipu lagi. Nah, itu yang terjadi. Karena ibaratnya gampang melupakan, ya kan? Jadi gampang melupakan. Padahal faktanya harusnya ya, jadi harusnya kalau kita bicara dalam kaitannya dengan jadi padahal kalau kita bicara dalam konteks orang tadi ya, ketika dia misalnya memaafkan kemudian dia tidak melupakan itu tujuannya adalah untuk menjadikan itu sebagai ibrah, sebagai pelajaran supaya dia tidak mendapatkan atau mengulang kesalahan yang sama dengan orang yang sama. Nah itu biasanya dalam konteks muamalah, ya, interaksi kita dengan orang itu akan seperti itu. Dan itu juga yang diajarkan oleh Nabi tadi. Jadi la yuldagul mu'minu fi juhrin wahidin marrataini. Jadi orang mukmin itu dia tidak boleh terperosok di lubang yang sama, dipatok oleh ular yang sama di lubang yang sama. Itu nggak boleh. Nah, jadi kalau orang mukmin seperti itu ya nggak pantas gitu. Itu maksudnya. Nah, kemudian pertanyaan yang lain tadi itu kaitannya dengan kalau kita itu bisa memaafkan atau kalau kemudian kita itu memaafkan lalu kemudian seolah-olah kita itu lemah misalnya gitu ya kan, atau sebaliknya ya kan, tadi kan misalnya itu menunjukkan kelemahan. Nah, perspektif ini yang kemudian harus dilihat secara utuh ya. Jadi kalau misalnya kita minta maaf, apakah minta maaf itu menunjukkan kelemahan ya? Kalau misalnya kita itu benar misalnya gitu ya. Kalau memaafkan kan beda ya. Jadi dalam posisi kita benar lalu kemudian kita minta maaf. Ini biasanya kasus suami istri. Ya kan? Ya kan, suami istri seringkali gitu kan. Suaminya benar tapi dia merasa dipersalahkan. Nah, itu kan berarti itu bicara soal perspektif kalau kayak begitu. Ya, artinya sudut pandang kan. Kalau beda sudut pandangnya kan yang satu merasa benar, yang satu merasa lebih benar. Merasa lebih benar. Ya, itu yang terjadi. Nah, maka dalam hal ini itu nanti persoalannya kemudian kembali kepada kita itu maunya apa. Jadi kalau dalam konteks hubungan misalnya, contoh ya yang sering terjadi itu kan terkait dengan hubungan suami istri atau kadang-kadang orang tua sama anak. Kadang-kadang orang tua itu kan melakukan sesuatu yang nggak dipahami oleh anaknya. Terus kemudian anaknya itu mempersepsikan salah. Terus akhirnya dalam tanda petik ada dendam. Pertanyaannya kemudian apakah orang tua harus minta maaf pada anaknya? Atau seperti tadi suami kepada istri tadi apakah harus dia minta maaf? Ya itu tergantung. Kan kalau kita bicara dalam konteks hubungan ya seperti suami istri tadi. Hubungan ini kan tidak mungkin kemudian
diakhiri atau diputus. Nah, ketika kita ada pemahaman bahwa hubungan itu harus kita jaga, tidak mungkin diakhiri, justru harus dikuatkan, berarti kan persoalannya itu kan soal kebesaran hati, ya kan? Kebesaran hati itu. Dan siapa yang berpikirnya jernih untuk menjaga hubungan tadi? Kalau kita berpikirnya tidak jernih kan ya pasti yang muncul ego. Sehingga yang orang akhirnya merasa ya nggak mau, ngapain saya minta maaf. Kan akhirnya begitu. Nah kalau begitu maka yang terjadi apa? Pasti akan berantem, pasti akan berantakan, pasti akan hancur hubungannya itu. Karena ada perspektif yang berbeda. Nah disitulah maka kemudian kadang-kadang meminta maaf tadi itu kita tempatkan tidak dalam posisi benar dan salah, tapi itu uslub. Gitu, sebagai bagian dari adab dalam menjaga hubungan tadi. Nah kalau kita memposisikan itu sebagai usul atau adab di dalam menjaga hubungan kan kita tidak perlu merasa gengsi. Karena seolah-olah lah saya benar kok saya minta maaf. Nah, jadi makanya caranya bagaimana kita melihatnya tadi. Itu sama seperti kadang-kadang hubungan kita dengan anak. Nah celakanya anak itu kadang-kadang dia tidak paham apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Gitu. Akhirnya kemudian yang muncul ada pemberontakan, sikap berontak anak tadi. Ketika orang tua itu tidak mengkomunikasikan, ketika orang tua itu tidak bisa komunikasi, yang muncul itu adalah persepsi anak itu terhadap orang tuanya. Gitu. Nah, orang tua dalam kondisi seperti itu kemudian akhirnya tadi yang muncul ego, karena dia merasa saya sebagai orang tua kok masa saya minta maaf sama anak, ya kan? Nah, ini. Tapi kalau orang tua itu berhati besar ya, berhati besar dan katakanlah dia dalam tanda petik itu menjadi seorang pendidik yang bagus, maka dia akan mengesampingkan itu. Lalu kemudian menempuh uslub. Tadi itu kita masukkan itu sebagai bagian dari uslub dan adab. Gitu. Bagaimana kemudian akhirnya dia bisa mencairkan hubungan tadi. Misalnya dengan menjelaskan bahwa apa yang Abi atau Umi lakukan itu sebenarnya begini. Nah, ketika misalnya ini kamu anggap tidak tepat, ya, dia minta maaf misalnya. Kan kadang-kadang begitu. Karena itu kan bicara soal usul, gitu. Nah hal-hal begini ini tadi itu tentu kembali kepada konteks. Kita mau apa? Kalau hubungan dengan anak, hubungan dengan keluarga tadi itu untuk menjaga hubungan, dan tentu yang kita pilih adalah tadi bagaimana uslub untuk mengkomunikasikan itu sehingga dengan begitu pada akhirnya kita akan menurunkan ego kita tadi. Nah, kalau kita melakukan tindakan sebaliknya maka yang muncul akan luka. Anaknya akan terluka terus, istrinya akan terluka terus, karena nggak pernah tahu apa yang menjadi ini. Gitu. Nah, itu problem ya yang terjadi. Gitu. Nah, karena itu kalau kita bicara dalam konteks tadi ya, maka penting kita paham konteksnya itu apa dulu, gitu. Konteksnya itu apa dulu. Tapi ketika kita misalnya merasa benar dalam posisi ya, istilahnya itu bukan dalam konteks menjaga hubungan baik dan sebagainya tadi. Nah, tapi kemudian kita dipersepsikan salah. Nah, itu yang posisinya tentu kan kemungkinannya apakah itu bisa dikomunikasikan sehingga kemudian apa yang salah persepsikan tadi itu bisa dijembatani ataukah tidak. Kalau tidak kan berarti kemungkinan putus kan gitu. Nah, itu saja sebenarnya poinnya. Nah, jadi konteks apakah harus ataukah tidak itu sangat tergantung pada situasi dan kondisi dan bagaimana hubungan tadi itu kita bangun. Ya, wallah.